Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrisya, stambuk C301-18134. Saya akan mempresentasikan materi terkait biaya dari departemen sebelumnya. Yang dimaksud biaya dari departemen sebelumnya adalah biaya dari pekerjaan yang dilakukan departemen sebelumnya yang ditransfer masuk ke departemen sekarang. Memasukkan biaya tersebut merupakan bagian penting dari perhitungan biaya. Berdasarkan proses karena kita memperlakukan setiap departemen sebagai entitas yang terpisah. Di setiap laporan biaya produksi, departemen mencakup seluruh biaya yang ditambahkan ke produk sampai titik tersebut. Jika departemen sebelumnya tidak dimasukkan, setiap unit produk yang telah selesai ditransfer keluar dari departemen hanya akan memasukkan nilai pekerjaan yang dilakukan pada departemen tersebut. Kemudian, unit ekuivalen biaya dari departemen sebelumnya untuk persediaan akhir barang dalam proses diasumsikan dengan jumlah unit pada persediaan akhir barang dalam proses. Karena seluruh unit telah selesai untuk biaya departemen sebelumnya, menurut definisi, jumlah unit ekuivalen dari departemen sebelumnya sama dengan unit fisik dari departemen sebelumnya. Bismillah, perkenalkan nama saya Widiharta Talimuddin, NIM C301-18156. Selanjutnya itu contoh misalnya, Departemen Pencetakan Neftel Toy Company mentransfer unit produksinya ke Departemen Penyelesaian. Pada Departemen Penyelesaian ini, bahan baku langsung yang ditambahkan pada akhir proses tersebut. Biaya konversinya atau tenaga kerja langsung dan overhead pabrik dibebankan dengan secara merata pada proses Departemen Penyelesaian. Departemen Penyelesaian ini juga dapat menggunakan biaya tenaga kerja langsung sebagai penggerak biaya untuk membebankan biaya overhead pabrik tersebut. Yang kedua itu metode rata-rata tertimbang. Ada dua tahap metode rata-rata tertimbang yang untuk menganalisis arus unit fisik dan mengalkulasikan unit ekuivalen. Tahap pertama yaitu menganalisis unit fisik produksi. Tahap kedua yaitu mengalkulasikan unit ekuivalen. Perlu kita ingat bahwa karena adanya overhead pabrik dibebankan ke produk berdasarkan biaya tenaga kerja langsung pada Departemen Penyelesaian. Tenaga kerja langsung dan overhead dikombinasikan menjadi satu elemen konversi untuk mesederhanakan biaya produk untuk mesederhanakan biaya tersebut. Biaya produksi tersebut. Misalnya sebanyak 8.000 unit pada persediaan akhir barang dalam proses telah selesai 100% unit biaya departemen sebelumnya. Karena telah diselesaikan 100% pada departemen sebelumnya, maka tidak ada komponen bahan baku langsung karena bahan baku ini ditambahkan pada akhir proses Departemen Penyelesaian. Karena persediaan akhir barang dalam proses hanya selesai 50%, untuk biaya konversi persediaan barang akhir dalam proses mencerminkan 4.000 unit ekuivalen untuk biaya konversi, 8.000 unit dikali fisik 8.000 unit fisik dikali 50% selesai. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Halo semua, nama saya Anik Indasari, stambuk C301-18171. Saya akan memaparkan materi mengenai metode rata-rata tertimbang. Unit yang sudah selesai akan ditambahkan unit ekuivalen produk dalam tahap akhir, itu sama dengan total jumlah unit ekuivalen produksi. Jadi, menurut metode rata-rata tertimbang, unit ekuivalen produksi bagi Departemen Penyelesaian meliputi 58.000 unit yang bersumber dari departemen yang terdahulu, 50.000 unit bahan baku langsung, serta 54.000 unit konversi. Berikut adalah kalkulasi mengenai metode rata-rata tertimbang. Teman-teman bisa lihat pada tabel yang ada di PPT. Di sini. Perkenalkan, nama saya Devi Reski Milenia, stambuk C301-18170. Selanjutnya tahap 3 dan 4 yaitu menentukan total biaya dan menghitung biaya per unit.
Tahap ketiga adalah menentukan total biaya produksi yang akan diperhitungkan. Dan tahap keempat adalah menghitung biaya per unit ekuivalen untuk biaya dari departemen sebelumnya seperti bahan baku, langsung, dan biaya konversi. Dapat kita lihat tabel samping ada keterangan tahap 1 dan tahap 2. Di tahap 1 terdapat unit F fisik, presentasi penyelesaian. Di tahap 2, unit ekuivalen, biaya dari departemen sebelumnya, bahan baku langsung, dan biaya konversi. Di input, barang dalam proses 1 Juni masuk di unit fisik sebesar 14.000 dan dari departemen sebelumnya masuk di presentasi penyelesaiannya yaitu 100%, bahan baku langsung 0 dan konversi 50. Dari departemen sebelumnya yaitu totalnya 44.000 unit yang akan diperhitungkan yaitu 58.000. Di outputnya, unit yang telah diselesaikan 50.000, unit fisik presentasi penyelesaiannya 100%, biaya dari departemen sebelumnya 50.000, bahan baku langsung 50.000 dan biaya konversi 50.000. Barang dalam proses 30 Juni yaitu 8.000 dari departemen sebelumnya masuk di presentasi penyelesaian 100%, itu biaya dari departemen sebelumnya 8.000. Bahan baku langsung 0, konversi 50.000 masuk di persentase, perhitungan unit fisiknya 58.000 dan biaya konversinya 4.000. Total unit ekuivalen, biaya dari departemen sebelumnya 58.000, bahan baku langsung 50.000 dan biaya konversi 54.000. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Yasim, stambuk C301-18121 dari kelompok 1, ingin memaparkan materi selanjutnya, yaitu tahap kelima, membebankan semua biaya produksi ke unit yang telah selesai dan barang dalam proses akhir. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari prosedur perhitungan biaya berdasarkan proses yang dapat membebankan semua total biaya produksi ke unit-unit yang telah selesai dan untuk unit-unit yang pada persediaan akhir barang dalam proses. Oke, selanjutnya rekonsiliasi biaya. Terdapat perbedaan kecil antara perhitungan total biaya pada tahap kelima dengan total keseluruhan biaya pada tahap ketiga, disebabkan karena terjadinya kesalahan pembulatan yang sangat kecil. Untuk dapat menghindari hal dalam pembulatan besar yang tidak dapat diterima, setidaknya bisa menggunakan 3 angka di belakang koma atau lebih dari 3 angka di belakang koma untuk dapat menghitung biaya per unit ekuivalen pada tahap keempat. Bismillah, perkenalkan nama saya Khairul Nufus, stambuk C301-18167 dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi tentang metode FIFO. Sekarang kita mengilustrasikan perhitungan biaya untuk metode FIFO berdasarkan proses dari berbagai departemen dengan menggunakan data dari departemen penyelesaian daftar toy company. Tahap 1 dan 2 yaitu menganalisa arus unit fisik dan mengalkulasikan unit ekuivalen. Departemen penyelesaian meringkas produksi pada arus dari unit-unit fisik dan unit-unit ekuivalen. Metode perhitungan biaya berdasarkan proses yang digunakan tidak dipengaruhi oleh arus fisik dari unit-unit produk. Oleh karena itu, metode rata-rata tertimbang sama dengan tahap 1. Pada persediaan barang dalam proses memiliki unit fisik sebesar 14.000 unit. Pada tanggal 1 Juni memiliki 100% biaya dari departemen sebelumnya, sehingga mencerminkan 14.000 unit ekuivalen pekerjaan dari departemen sebelumnya. Karena pada departemen penyelesaian bahan baku ditambahkan di akhir proses, persediaan barang dalam proses yang ada di tangan pada tanggal 1 Juni untuk unit ekuivalen bahan baku langsung adalah 0. Hanya 50% persediaan awal barang dalam proses selesai untuk aktivitas konversi, sehingga departemen ini memiliki 7.000 unit ekuivalen biaya konversi. 7.000 didapatkan dari 14.000 dikali 50%. Kenalkan, nama saya Pita Rahayu Ramadhani, stambuk C301-18169. Saya akan
Pada tampilan 6.22 menunjukkan total perhitungan biaya di mana diperhitungkan dan biaya per unit juga akan dihitung. Pada persediaan dalam proses awalnya senilai $41.250. Total dari biaya selama Juni yang ditambahkan senilai $182.990. Ini mencakup departemen sebelumnya dengan biaya senilai $110.990. Biaya ini diperoleh dari Departemen Peragaan. Untuk bahan baku langsung senilai $25.000 dan konversi di Departemen Penyelesaian senilai $47. Biaya setiap unit ekuivalen berasal dari departemen yang sebelumnya, yaitu $2,5225. Ini didapat dari perhitungan biaya dari departemen sebelumnya $110.990 dibagi unit ekuivalen untuk pekerjaan pada bulan Juni 44.000 unit, sehingga menghasilkan tadi $2,5225. Begitu juga perhitungan untuk biaya bahan baku langsung dan konversi. Pada kalkulasi ini, biaya persediaan awal dikesampingkan. Ini hanya digunakan untuk periode yang bersangkutan. Pada tahap 5, membebankan total biaya produksi. Pada tahap akhir dari prosedur perhitungan ini adalah membebankan dari total biaya produksi ke dalam unit-unit dalam persediaan akhir barang